Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today ya teman-teman. Mungkin kali ini saya akan sharing sedikit tentang kehidupan ya teman-teman ya. Back to the same old topik ya teman-teman, yaitu adalah uang ya teman-teman ya. Hmm, Ini saya juga ngelihat ya, dengan apa yang sedang terjadi ya sekarang ini teman-teman ya. Sama saya punya video yang sebelum-sebelumnya juga dengan yang judulnya tuh jiwa yang rusak. Lalu gitu juga ya, demi uang teman-teman ya kan begitu. Kita udah harus bisa sadar teman-teman ya, bahwa tuh uang itu tuh bukan segalanya ya teman-teman ya. Hmm, kita udah lihat banyak orang kaya ya, orang yang telah memiliki semuanya ya kan, nggak ada masalah dengan uang. Malahan mereka ini kelebihan uang teman-teman ya, yang udah super kaya ya. Nah tapi tetap mereka tiba-tiba bundir ya teman-teman ya kan. Nah mereka tetap uh, tidak menyadari gitu ya, mereka punya berkah ya, sama anugerah mereka ya, sehingga tuh mereka bundir ya teman-teman ya. Nah ini orang-orang kaya ya, kayak si Kokoli ya, si Robin Williams dan juga banyak lah yang lain ya, selebriti ya, begitu terutama di luar ya. Ya kan. Nah ini kita dengan kejadian begini teman-teman ya, kita udah harus bisa mengetahui ya bahwa uang itu tuh bukan segalanya teman-teman ya. Ada certain things ya that money can't buy ya teman-teman, ya kan. Seperti ya kesehatan mental ya kan, jiwanya ya kan, kenapa mesti bundir ya, padahal sudah memiliki semuanya ya kan. Jadi itu kesehatan mental. Banyak orang-orang kaya ya, mungkin juga di Indonesia ya kan, tapi semakin tambah kaya, semakin tambah banyak uang, semakin tambah rusak mental teman-teman ya, semakin tambah serakah ya, tidak mengapresiasi gitu, tidak menghargai gitu berkah dan anugerah mereka teman-teman. Jadi mau lebih ya, mereka tidak bisa melihat itu gitu teman-teman ya kan. Nah itu kasusnya itu satu satu tipe teman-teman ya, itu ya, jiwa mereka ya. Dan juga ada orang juga ya, banyak yang seperti saya udah bilang waktu di video saya yang di kanker itu ya, uang juga tidak bisa membeli kesehatan ya teman-teman ya kan, umur panjang ya, kesehatan ya, mungkin awet muda atau bagaimana, itu uang juga tidak bisa beli ya kan. Ya mungkin bisa sedikit-sedikit lah ya dengan kosmetik apa segala macam, operasi ya kan. Tapi itu penyakit penyakit ganas ya, itu semuanya juga kesehatan kita teman-teman, itu nggak bisa dibeli sama uang ya kan. Nah itu pemberian yang dari di atas teman-teman, itu penyakit ya kan, penyakit keras ya, begitu. Itu juga nggak bisa ya, itu uang nggak bisa menggantikan kesehatan kita teman-teman ya, begitu ya kan. Yang satu hal lagi, dan juga hubungan teman-teman ya, hubungan misalnya dalam keluarga ya kan, harmonis atau tidak ya kan, itu juga tidak bisa membeli ya teman-teman, kebahagiaan keluarga gitu ya. Misalnya pasangan yang setia, anak-anak yang berbakti ya, begitu. Saya contoh ya, orang-orang berduit ya kan, kayak saya punya saudara juga ada lah ya kan, yang selalu bilang pokoknya gue hanya perlu punya uang gitu, gue nggak perlu apa-apa yang lain lagi ya. Dia selalu ngomong begitu. Yang tadi yang depan saya juga ya, selalu tuh bawa tuh, yang penting dia punya uang, dia nggak butuh apa-apa lagi. Nah, itu ngomongan gitu tuh sangat sombong sekali ya, dan juga sangat salah ya teman-teman ya kan. Dia merasa tuh dengan uang dia yang begitu meluap-meluap ya, uangnya begitu banyak ya, rumah sini sana banyak ya, dia bisa mendapatkan kepuasan gitu teman-teman ya gitu. Tapi dia punya keluarga itu hancur teman-teman ya kan. Dia juga udah nggak tidur seranjang sama suaminya ya, udah pisah kamar ya kan. Mungkin suaminya juga nggak tahan sama sifat dia yang terlalu manifest gitu ya, terlalu materialistis ya teman-teman, begitu. Nah anak-anaknya hanya mendekati sang ibu ini ya, hanya untuk uang juga ya kan. Jadi tiap kali hanya taunya minta uang, minta uang, begitu. Jadi anaknya juga tidak deket, tidak sayang sama dia juga ya kan. Dia hanya tuh deket kalau hanya ada kemauan minta uang aja gitu teman-teman ya kan. Begitu. Jadi dia merasa tuh dengan bicara begitu ya, dia tuh bisa menaklukkan dengan uang ya kan. Dia bisa menaklukkan suaminya ya kan, dan bisa menaklukkan kedua anaknya gitu ya teman-teman ya kan. Nah, tapi tidak ada keharmonisan atau kehangatan, kebahagiaan keluarga gitu, nggak ada gitu teman-teman ya kan. Nah itu satu contoh ya teman-teman ya kan. Makanya uang itu
uang itu memang penting ya buat hidup. Memang kita hidup juga kita perlu uang, pasti kita perlu uang ya. Tapi uang itu bukan segalanya ya, dan nggak bisa membeli certain things in our lives ya teman-teman, begitu ya kan. Kalau kita mikir ya, tunggu kita nanti kaya atau bagaimana, ya kan, nah, itu sebenarnya itu salah ya teman-teman, pemikiran begitu. Sebelum dan sesudah ya. Nah, kita kan memang setiap orang juga berjuang teman-teman ya, termasuk diri saya juga ya, sebelum dan sesudah. Nah, kita bisa ngelihat teman-teman ya kan, kondisi kita sebelum ya, di mana di saat kita tuh lagi jatuh ya, kita masih merangkak gitu ya dalam hidup ya, ngomong kasar katanya. Nah, bagaimana orang lain terhadap kita gitu teman-teman ya kan. Terutama misal kayak saya pribadi teman-teman, yang misal saudara saya sendiri ya, begitu ya kan. Dulu waktu saya pas pulang ya kan, nah, saya juga belum ada apa-apa teman-teman ya, nah, ya kan, terus ya sekarang sudah ya, banyak hal juga udah banyak berubah teman-teman ya, begitu. Kita mesti bisa lihat sebelum dan sesudah ya. Pas kita lagi jatuh, kita lagi di tempat yang rendah ya, nah itu siapa yang bisa membantu kita gitu teman-teman, yang punya hati mau menolong kita gitu teman-teman ya kan. Nah, kalau sesudah nanti ya, kita udah punya banyak uang ya, kita udah punya status ya, punya segalanya, itu otomatis udah nggak murni lagi teman-teman ya. Jadi orang-orang yang datang ke kita itu bukan teman sejati gitu, bukan ya teman-teman gitu ya. Oke, satu hal lagi yang uang, saya lupa tadi, saya belum ini nih. Uang itu juga nggak bisa beli teman sejati ya teman-teman. Teman sejati gitu maksudnya dari dulu ya, teman kita gitu ya, misal dari sekolah atau bagaimana ya. Karena kalau kita udah ada uang, kita udah kaya atau bagaimana ya, nah gitu otomatis kita udah punya banyak teman ya teman-teman. Pasti banyak orang mau mendekat kita lah ya kan. Udah banyak lah contoh ya di media ya, orang-orang yang menunjukkan show off ya, atau flexingnya dia punya kekayaan ya. Nah begitu ya kan. Nah akibatnya apa ya? Akibatnya dirampok misalnya sama tetangga sendiri ya, yang kasusnya di podcast si Deddy Corbuzier teman-teman ya, yang terlalu flaunting, terlalu kasih lihat ya kan. Itu juga ada akibat, udah fatal juga ya, kita menunjukkan ya kan. Kadang-kadang ya ini justru kita bahayanya di situ teman-teman ya kan. Lebih baik ya kita dengan status kita ya teman-teman, lebih baik kita kelihatan kita tidak ada uang ya, itu lebih baik sebenarnya sih ya kan. Daripada tuh kita kelihatan kita banyak uang, yang itu mengundang bahaya teman-teman ya kan, mengundang bahaya itu ya kan, bahaya sekali ya kan. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh ya, kadang-kadang kita ke pasar pun ya, kita tahu harganya misalnya buah-buahan, sayuran, barang-barang di pasar mungkin bisa lebih murah ya kalau misalnya pembantu kita yang pergi ke pasar ya kan, daripada kita pergi sendiri ya. Dia tahu kita, ini yang bosnya nih yang turun ke belanja ke pasar ya, sengaja harganya beda teman-teman. Misalnya itu satu contoh kecil ya, misalnya ya begitulah ya kan. Nah ini juga makanya uang ya kan, uang memang perlu ya teman-teman, tapi juga uang itu bukan segalanya ya kan. Kadang-kadang kita bersyukur kita pada tahap mencari uang ya, jadi kita bisa banyak belajar teman-teman ya. Dengan kekurangan uang kita bisa mikir caranya bagaimana ya, strateginya mana yang diprioritaskan dulu misalnya ya, untuk keperluan hidup ya. Kita nggak bisa tuh beli semuanya gitu kan. Nah, kalau kita banyak uang, kita jadi udah nggak mikir ya kan, kita bisa beli semuanya sesuka hati kita ya, nggak mikir mana yang penting, mana yang nggak penting ya. Jadi semuanya dibeli, jadi timbul juga keserakahan teman-teman ya, begitu. Tapi dengan kekurangan atau keterbatasan uang, kita bisa jadi lebih bijaksana ya. Kita bisa mikir, ini sebenarnya perlu nggak ya gitu. Saya makan di luar ya, saya selalu buang uang makan di luar ya kan. Coba bisa masak sendiri atau bagaimana gitu, misalnya contohnya begitu teman-teman ya kan. Ya jadi kalau saya itu saya punya pandangan pribadi teman-teman ya. Jadi antara memang uang perlu ya, tapi uang bukan segalanya. Dalam proses itu juga kita banyak belajar jadinya dari kekurangan dan juga akibatnya dari kelebihan. Kan we always say more money more problems ya, begitu ya kan. Jadi ya itulah ya kan, itu cuman hanya my opinion teman-teman ya, as an input gitu ya. Kayak saya juga dalam tahap begini, saya juga masih banyak belajar. Saya bukan orang kaya teman-teman ya, jadi
kita semua masih perlu berjuang ya. Saya juga masih perlu bikin video begini ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, pada tahap semuanya anggap ini tempat pembelajaran ya teman-teman. Dengan keterbatasan dan kekurangan ya, dengan limit ya. Dengan adanya limit kita punya spending apa, nah kita bisa mikir jadinya. Daripada itu kita nggak mikir sama sekali, nggak pakai otak gitu ya. Tiap kali belanja gesek atau bayar uang kita nggak pakai otak itu teman-teman, begitu kalau kita kebanyakan uang ya kan, begitu. Jadi semuanya hanya input teman-teman ya, boleh dianggap sebagai sebagai input atau boleh diabaikan teman-teman. Gitu aja deh video saya kali ini teman-teman. Thank you for watching ya, semoga kita berjodoh kembali di masa depan ya teman-teman. Oke, bye bye.